Ya, ini satu lagi yang tentang judi online nih. Kira-kira Ya. Mas Troy ini apa nih kira-kira supaya bisa mencegah judi online sekarang? Sebenarnya tidak sulit-sulit amat ya judi online itu, karena apalagi pemerintah tuh punya satu mesin namanya ICE mesin ya, Artificial Intelligence System, yang itu sudah dibeli juga 5 tahun yang lalu, tepatnya 2018. Mahal loh waktu itu beli, sekitar 200 miliar. Dan itu dia bisa melakukan crawling, pencarian. Itu. Otomatis. Otomatis. Kalau ada situs dia bisa kemudian tandain atau bahkan dia pause, holding gitu. Bisa diblok gitu ya. Bisa diblok. Mau dibikin otomatis bisa, mau dibikin harus dipanelkan dulu bisa. Nah, jadi bisa dilihat. Kalaupun misalnya para operatornya itu ngubah-ngubah kata-kata kan judi bisa ditulis menjadi JUD angka 1 bisa atau deteksi apapun lah. bisa, itu kan tinggal dikasih tanda tanya gitu. Atau kasih tanda asterisk, apapun yang muncul di situ belakangnya apapun dia akan jalan. Nah, cuman kan semua orang kan juga kayaknya juga mengumumkan hal yang sama Pak Edi. Ya tergantung niat. Niat aja. Kalau alatnya ada, teknologinya ada. Tapi kalau niatnya kemudian tidak muncul, nawanya niat baiknya atau sesuatu itu nggak sejalan, atau apalagi takut ya kan ada bilang ya gimana mau jalan wong itu takut dengan backingnya. Nah itu kan jadi soalan. Padahal persoalan yang sangat sepele sebenarnya kan judi ini kan juga tidak terlepas dari bagaimana skemnya, bagaimana skema permainan mereka atau bagaimana modusnya. Oke, kita bisa libatkan mart ya gitu, supermarket kecil-kecil itu. Kan banyak juga yang top up dari situ. Ya, top up di situ. Ya, top up di situ sebenarnya kan bisa ketahuan juga. Bisa ketahuan dan itu ditutup kanal. Jadi jangan hanya menutup yang Filipina sama yang Kamboja. Ya, tapi juga yang lokal-lokal ini harus tutup. Kalau itu dilakukan, saya percaya kok itu akan bisa ditangani, dan jangan cuma mencegah, tapi yang dicegah atau yang katakanlah ditindak itu jangan hanya level yang menengah-menengah ke bawah. Kan sekarang kita sering lihat ya Pak Edi, banyak pemain judi yang levelnya level masyarakat bawah, langsung kotak, langsung diborgol, langsung ditampilkan ke publik, atau selebgram lokal ya yang hanya melakukan promosi sedikit, langsung dia kena. Tapi yang selebgram nasional, yang artis aman ya kan. Jadi kalau menurut saya kalau ada benar-benar pelajaran yang bagi mereka yang kena, anggota DPR, jelas-jelas sudah disebut oleh PPATK, harusnya sebutin aja gitu ya. Dan DPR harusnya, karena dia yang kemudian membuat perundang-undangannya ya, nggak cuma dia diumumkan, pecat dong dia selaku anggota DPR PAW pergantian waktu, karena jelas-jelas dia sebagai wakil rakyat malah menunjukkan yang tidak betul. Termasuk oknum dari kepolisian yang waktu itu kan kejadian istrinya membakar. Ya, jangan bakarin itu kan kita tragis juga banget ya. Di TNI juga ada yang kemudian dia bunuh diri karena ternyata dia punya pinjaman. Tapi kalau artinya gini, menyangkut tokoh atau menyangkut orang penting, ya harus tegas juga tindakannya. Apalagi kalau tadi disebut ini baru ketemu yang dia main game online. Kalau ternyata main judi online juga, ramai ini. Gitu. Tapi ada nggak pidananya? Ini kan sebenarnya kok orang judi kan langsung ditangkap pidana. Ya. Tapi kalau yang bermain judi online itu pemainnya itu ada hukumnya nggak? Ada dong. Tapi kan selama ini nggak disentuh. Nah ini. Kalau disentuh mungkin jadi takut, orang nggak berani main juga harusnya. Setuju. Jadi artinya setiap yang bersifat online itu sebenarnya sama dengan offline. Toh mereka kalau dapat duit ya duitnya duit beneran kan, gitu. Bukan kemudian duitnya online uang monopoli, bukan kan, gitu. Jadi kan atau kayak kita misalnya main judi, kemudian kita nggak bisa taruh duitnya. Kalau itu kripto, oke lah, itu mungkin masih abu-abu. Karena kalau kripto, apakah bisa diuangkan atau benar-benar bisa bernilai. Tapi kalau ternyata ini memang benar, dan orang kan ya kayak orang transfer elektronik pakai m-banking, kelihatannya dia hanya main-main di m-banking atau kita kecurian melalui mobile banking, ya kita kecurian betul. Akhirnya kita tarik duitnya, kan duitnya nggak ada benar. Itu masalahnya. Jadi menurut saya ya penegakan harus serius benar. Kemudian harus ada contoh seperti tadi Pak Edi sampaikan. Kalau saya sih mendesak keras ya. Selebgram jangan hanya selebgram lokal yang kena, tapi para artis yang itu kan sudah banyak itu muncul gitu lah. Dan mereka mengaku nggak ngerti kalau itu judi, jelas betul gitu loh. Permainan kayak gitu. Dan juga Kominfo sebenarnya bisa menertibkan. Misalnya aplikasi apps yang sekarang kalau kita lakukan, kita running gitu ya, itu kemudian ada iklan yang muncul. Iklannya pun sekarang banyak sekali, iklan judi online itu yang muncul di situ. Nah itu harusnya bisa ditindak dengan tegas gitu. Kan nggak salah pemerintah sudah memberlakukan denda bagi orang yang aplikasi yang
mengiklankan Betul, tapi judi kan online. mungkin hanya sekedar denda masih kalah sama hasilnya dari judi online gitu ya. Jadi mending bayar denda gitu loh bagi mereka itu. Jadi ya masih ada lah. Selalu orang masih bisa kucing-kucingan, tapi menurut saya niat itu kata kunci. Kalau niat, keberanian dan juga kejujuran yang dilakukan, saya yakin itu bisa.